Nggak biasanya gue ngambil waktu yang cukup banyak untuk review sebuah barang. Karena gue merasa bertanggung jawab kalau gue melakukan rekomendasi atau gue mau bilang bahwa suatu barang itu jelek. Karena pertaruhannya banyak. Duit kalian sebagai consumer dan juga kualitas brand. Gue kan nggak bisa ngomong sembarangan. Nah, barang yang satu ini sebenarnya membuat gue banyak berpikir. Saking banyak berpikirnya, gue sampai minta unit kedua. Jadi kenapa sih alasannya sampai gue minta 2 sampel unit? Apakah ini barang yang bagus dari Daro? Atau mungkin ini barang yang sebenarnya perlu dipertanyakan? Daripada kalian bingung, mending kalian terus nonton video sampai akhir supaya tahu jawabannya. Sebelum gue masuk ke penjelasan kenapa barang ini bikin gue pusing banget, gue pengen ngajak kalian untuk subscribe dulu ke channel gue kalau misalkan kalian baru datang di channel ini supaya kalian gak ketinggalan review-review viral menarik seperti keyboard, mouse, dan mungkin headset yang menarik dari Daro yang satu ini. Kalau kalian sedang mencari viral di lapangan pasar Indonesia, kalian pasti akan sadar bahwa produknya memiliki beragam varian pilihan. Jadi ketika brand satu bikin barang baru, brand sebelah juga ternyata bikin barang baru juga. Jadi itu semua bikin semuanya memusingkan. Dan kalau misalkan kalian punya budget yang terbatas untuk beli contohnya seperti headset atau headphone, pasti kalian bingung kayak harga ini suaranya bagus nggak ya? Tapi yang ini katanya lebih murah tapi suaranya bagus. Dan Daro juga salah satu brand yang menciptakan begitu banyak produk sampai gue kaget bahwa mereka menciptakan sesuatu yang berbeda. Mereka mencoba mengeluarkan sebuah headset dengan koneksi 2,4 GHz wireless. Yes, artinya headset ini adalah headset nirkabel yang nggak pakai kabel dan nggak perlu repot-repot dicolok kalau kalian menggunakan laptop atau mungkin menggunakan PC. Buat kalian yang sedang mencari headset yang mungkin nggak entry-entry banget, tapi kalian udah bosen karena harus ribetin geser kabel sini, geser sabelnya kalau misalkan kalian mau main, ya mungkin ini adalah pasar yang mau dijawab oleh Daro. Kalau misalkan kalian tertarik untuk beli barang ini, kotaknya sebenarnya cukup menarik karena kotaknya itu kayak cukup keras, kayak menggambarkan ini barang cukup berkualitas. Nah, di dalam packagingnya kalian bisa menemukan headset sendiri, lalu ada dongle 2,4 GHz yang bisa dicolokkan ke laptop atau ke PC kalian, dan kalau kalian angkat di bawah kardusnya ada beberapa barang seperti kertas kalkir yang memberitahu bahwa Daro berterima kasih sudah membeli barang kalian, lalu ada pouch dari Daro sendiri, dan juga colokan mikrofon yang bisa dicabut kalau kalian pengen pakai atau nggak pakai, dan buku manual serta stiker yang gua nggak ngerti ini stiker e-sport apa dari Daro. Ada kabel USB-C juga buat ngecas headphone-nya, gue lupa bilang. Kalau kata pepatah, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Tapi kalian nggak bisa bohong, impresi pertama adalah penilaian yang membuat kalian akan tertarik dengan sebuah headset atau enggak. Dan yang membuat gue tertarik dengan A700 ini adalah bagaimana build quality yang diberikan oleh Daro yang satu ini sebenarnya menarik sekali. Maksudnya ini dia mempunyai swivel walaupun bukan dua arah, tapi menurut gue swivelnya punya kotak yang cukup bagus, plastiknya juga nggak rapuh-rapuh banget, dan bahkan dia punya retractable band menggunakan besi yang menurut gue cukup solid dan kayak nggak keras atau kaku kayak headset-headset lainnya. Bahkan ear cup-nya sendiri pun menurut gue hampir yakin bahwa ini kayak leather beneran, tapi sebenarnya ini masih sintetis sih. Cuma menurut gue Daro mengeluarkan banyak effort untuk membuat sintetis yang menurut gue nyaman di kepala dan menurut gue nggak terlalu sakit. Cuman kembali lagi mungkin ini bisa menjadi preferensi masing-masing kalau mungkin ukuran kepala kalian terlalu besar. Nah sebenarnya headset ini cukup simple, nggak banyak ada navigasi ataupun mungkin kontrol software yang bisa kalian lakukan. Karena A700 ini tidak datang dengan kontrol software, jadi ini basically hanya bisa digunakan seperti yang kalian bisa kontrol dari kontrol fisiknya. Nah di bagian ear cup belakang sebelah kirinya itu ada dua kontrol, yaitu tombol power yang kalau kalian tahan selama kurang lebih 2-3 detik itu akan memberikan bunyi yang akan keluar dari headsetnya, dan kalau misalkan kalian mau mengontrol volume wheel-nya itu bisa kalian pencet di atasnya dengan menggeser ke atas atau ke bawah, dan lampu Daro-nya ini akan bernyala berwarna sekitar biru muda tapi dia nggak bisa RGB, dan kalau misalkan kalian mungkin mau menghemat baterai kalian bisa tekan volume wheel-nya untuk bisa mematikan lampu dari Daro tersebut. Selain headset sendiri, komponen yang cukup penting untuk bisa membuat headphone ini atau headset ini bekerja adalah dongle 2,4 GHz yang datang di dalam kotaknya sendiri. Yes, dongle ini perlu kalian colok untuk bisa melakukan koneksi antara komputer atau laptop kalian supaya suaranya bisa masuk ke headset ini. Jadi ketika kalian colok dongle untuk pertama kali, kalian bisa mencet tombolnya untuk bisa dia melakukan pairing dengan headphone-nya untuk pertama kali. Nanti begitu dia ada pairing, dia akan langsung bisa terdeteksi di komputer laptop kalian dan kalian bisa melihat speaker dengan tulisan produk Daro-nya sendiri dan kalian bisa langsung menggunakan produknya. Tapi terkadang pepatah jangan menilai buku dari sampulnya kadang ada benernya.
Karena menurut gua berharap bahwa Daro bisa memberikan kualitas yang cukup bagus untuk headset yang satu ini. Karena jika itu betul, artinya Daro sedang membuat headset 2,4 GHz wireless terjangkau yang bisa kalian beli pada saat ini. Dan kalau kalian lihat di pasaran, harga-harga wireless itu nggak cukup murah, minimal di atas 1 juta. Tapi suaranya tidak seperti yang gua ekspektasi. Maksud gua tidak berekspektasi bahwa suaranya seperti kayak headphone puluhan juta. Tapi gua rasa kalau memang ini kualitas yang diberikan sama Daro, gua nggak terlalu prefer mereka untuk membuat wireless dengan mengorbankan suara. Karena buat gua audio adalah kualitas yang paling penting untuk bisa membeli sebuah headset. Nah, mungkin daripada gua terlalu memberikan opini gue yang subjektif, gue ada temen gue dari channel lain, namanya Lealicious, dan dia akan sedikit memberikan impresi tentang suara dari Daro yang satu ini. Check it out. Hai, gue Jonathan dari Lealicious, dan temen gue Jonathan juga dari Digital Essence. Dia itu minta gue cobain headset gaming ini dari Dario A700. Dan menurut gue untuk headset ini nih suaranya itu kurang ada detail, dan untuk low-nya itu bassnya itu terlalu boomy meskipun dia itu nggak ada body. Jadi kayak kalian dengerin ini cuma boomy, cuman kalian nggak berasain ada kayak rasa bass yang nendang gitu. Abis itu untuk di bagian high-nya itu dia cukup nusuk, tapi untuk detailnya bisa dibilang nggak ada. Kalau untuk vokal, kalau kalian dengerin lagu-lagu gitu yang banyak vokalnya, kurang direkomendasi sih. Tapi kalau misalnya buat dengerin orang ngomong di Discord, Zoom, atau misalnya call via apapun itulah, dia cukup oke sih. Tapi dari yang gue cobain beberapa hari ini, dalam waktu 1-2 jam gue pakai itu, dia bisa ada kayak gangguan koneksi. Jadinya itu suaranya bakal tiba-tiba distorted. Dan untuk headset gaming kayaknya sih agak serem sih. Terus juga mungkin untuk fittingnya ini juga kalau buat kepala-kepala yang gede, kayak kepala gue cukup gede, ini agak kurang enak. Soalnya dia cukup sempit dan cukup stiff ya headbandnya. Terus juga kalau misalnya kalian pakai headset ini, dia itu juga ada semacam noise. Jadi kalian pakai di kuping ada noise gitu. Noise-nya itu kayak suara shhh gitu terus-terusan. Dan menurut gue cukup aneh sih, soalnya kan ini wireless ya. Harusnya tidak ada noise kayak begitu. Dan overall gitu aja sih. Rangkumannya sih, menurut gue ini sound quality-nya acceptable. Meskipun dia detailnya hampir nggak ada dan agak nanggung-nanggung gimana gitu suaranya. Terus juga untuk koneksinya agak isu ya dari pengalaman gue. Habis itu kalau misalnya untuk ukurannya juga mungkin agak kecilan buat kepala kayak segede gue punya gini. Terus dia juga ada semacam white noise di background yang menurut gue untuk wireless tuh agak aneh. Thank you Jonathan buat opininya. Jadi kalau gua rangkap, sebenarnya suara yang diberikan dari A700 ini nggak terlalu impresif. Suaranya seperti kebanyakan tumpul, dan beberapa suara yang terlalu tinggi seperti melengking atau terlalu ngebas, rasanya itu akan pecah kalau misalkan kalian kencengin suaranya terlalu gede. Dan jangan salah ya, headset ini dengan kualitas volume yang di bawah 30% dari Windows itu udah sangat kenceng banget. Tapi suara audio yang boosted bukan berarti selalu hal yang bagus. Kencang itu bukan berarti kalian bisa memuaskan suaranya. Karena kadang-kadang kalau kalian pengen dengar audio di Netflix atau mungkin lagi denger di Spotify, kalian pengen mendengarkan kejernihan atau mungkin ketajaman atau mungkin kayak surround sound yang diberikan oleh produser musiknya. Dan gua rasa kadang-kadang di beberapa hal headset ini tidak mampu mendeliver hal-hal tersebut. Dan kalau tadi kalian perhatiin yang dibilang sama Jonathan, ada suatu masalah yang dimiliki oleh headset ini, yaitu koneksinya. Karena mungkin tidak menggunakan koneksi kabel, dan kabel ini menjadi problem kalau misalkan koneksinya nggak stabil. Dan ya seperti yang diceritakan oleh Jonathan, gue sendiri juga merasakan hal yang sama. Kalau misalkan gue lagi nonton, dengerin musik, atau bahkan yang paling parah gue lagi main game, itu koneksinya bisa terputus-putus. Dan kalian tahu apa yang terjadi kan kalau kalian lagi di posisi genting untuk bisa mendapatkan kill, terus koneksinya putus. Itu nggak asik banget sih menurut gue. Dan gimana ya gambarinnya ya, gue akan coba kasih efek, tapi kurang lebih gue bisa gambarkan kalau headset ini itu nggak gitu nyaman kalau misalkan kalian lagi nonton terus tiba-tiba suaranya hilang untuk 2-4 detik. Dan itu alasannya kenapa gue minta sampel kedua. Karena gue pikir, masa sih sampel yang gue dipinjemin itu kualitasnya seperti ini. Dan ternyata sampai sampel kedua pun memang koneksinya nggak putus parah yang pertama, tapi keputusan itu tetap terjadi. Dan yang menurut gue lebih aneh lagi, headset ini memiliki baterai sebesar 900 mAh. Dan
harus di-charge selama 2 jam, yang menurut gue sebenarnya agak cukup lama. Tapi yang lebih ngeselin adalah kalau kalian lagi nge-charge headset ini, kalian nggak bisa pakai headsetnya pada saat yang bersamaan. What the hell? Why? Why Daro? Kenapa lu ngelakuin itu? Dan menurut gua kualitas mikrofon yang diberikan oleh A700 yang satu ini juga nggak terlalu impresif. Memang sih suaranya nggak distorted banget sampai kalian nggak bisa dengerin suara teman kalian atau mungkin suaranya berubah jadi cewek. Tapi menurut gua suaranya untuk harga yang ditawarkan untuk headset yang satu ini nggak memberikan kualitas yang menurut gua cukup impresif. Apalagi belakangan gua lagi mereview headset entry yang punya kualitas mikrofon yang sangat luar biasa untuk harga yang sebenarnya jauh lebih terjangkau daripada barang yang satu ini. Selain itu menurut gue ada beberapa hal kecil yang Daro harusnya bisa improve, karena hal-hal kecil ini ternyata kalau kalian pakai setiap hari, lama-lama bisa menjadi menyebalkan. Contohnya, ternyata tombol power on and off-nya kalau kalian pencet sekali setelah nyala, itu bisa melakukan mute atau unmute mic kalau misalkan kalian colok mic-nya. Dan itu ternyata nggak ada di buku manualnya. Why? Terus kalau kita mau nyalain on and off, gue bilang kan harus tahan 3 kali. Tapi kalian tahu nggak suara yang kalian bisa dengar kalau misalkan kalian nyalain headset ini kayak gimana? Nih, gue taruh di mikrofon ya. Suaranya sekencang itu kalau misalkan mau nyala atau mati di headphone kalian. Dan itu berlaku kalau misalkan kalian mau mute dan unmute. Dan kalian jangan sampai gue bahas apa yang terjadi kalau ini lowbat. Karena suaranya tiba-tiba kayak ada sirene pemadam kebakaran di telinga kalian. Dan gue waktu pertama kali nyobain, itu kaget banget gue sampai lompat dari meja pas lagi main. Gue nggak melakukan review ini untuk ngejelekin Daro. Karena gue sendiri udah coba kayak kontak sama pihak Daronya dan coba ngasih tahu ke pihak Daro Indonesia bahwa barang ini sebenarnya masih perlu banyak improvement untuk bisa menjadi barang yang bagus untuk bisa direkomendasi. Tapi sampai mereka bisa melakukan revisi-revisi tersebut, gue rasa gue nggak gitu nyaranin dulu untuk bisa beli barang wireless yang satu ini. Tapi barang ini tuh sebenarnya punya banyak potensial gitu loh. Maksudnya walaupun suaranya menurut gue nggak standar gue demen banget menggunakan nirkabel ini selama beberapa minggu untuk konsumsi gue. Ketika gue lagi mau nonton Netflix atau mungkin lagi ngobrol Discord sama temen. Karena kalau kalian lagi kayak engage diskusi kayak gitu, untuk bisa sebentar ke toilet atau mungkin cuma ngambil air tuh rasanya kalian nggak ketinggalan percakapan gitu loh. Dan menurut gue nirkabel terjangkau itu adalah barang yang sangat menarik. Tapi eksekusinya belum pas aja menurut gue di Daro. Kayak gue rasa ini semua kenyamanan itu bisa dikurangin untuk bisa menciptakan ini yang paling penting men, 2 driver yang akan kalian gunakan untuk dengar setiap hari. Dan ya jangan pakai sirene untuk bisa ngasih tahu kalau headsetnya mati atau nyala lah, ini bisa bikin jantung. Jadi segitu kiranya review gue untuk Daro A700. Gue berharap Daro bisa membuat revisi yang lebih bagus untuk barang ini. Gue sangat menunggu kalian untuk bisa menciptakan headset wireless yang terjangkau, karena menurut gue itu adalah suatu visi yang sangat menarik untuk dijual. Jadi kira-kira barang apa yang kalian pengen gue review di review-review selanjutnya? Jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di bawah. Nama gue Jonathan, seperti biasa, stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya.